Dari pengamatan Anda, sejauh ini sangat jelaskah pernyataan Puan Maharani ditujukan untuk siapa? Pertama sebetulnya kalau Mbak Puan ya, kalimat lengkapnya itu kira-kira sosmed perlu, media massa juga perlu, tapi bukan itu saja, harus kerja nyata di lapangan. Jadi bukan mengatakan bahwa sosmed itu tidak perlu ya, karena sebetulnya politisi dengan tingkat follower paling tinggi di Republik Indonesia ini adalah kader PDI Perjuangan par excellence, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu Twitternya 15 juta follower, IG-nya 39,5 juta. Saya sempat cek-cek, Pak Jokowi itu follower IG-nya itu kalau bicara tokoh politik di dunia itu nomor 4, cuman kalah dengan Narendra Modi, kemudian Michelle Obama ya, malah jangan-jangan nomor 3 tuh. Gitu. Jadi sebetulnya saya kira memang kalau membaca situasi dan kondisi yang sedang kita bincangkan ini, memang kita harus melihat apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Wuryanto ya. Nah, Mas Bambang Wuryanto sudah menyatakan dengan eksplisit bahwa sudah memperingatkan Mas Ganjar, tapi sudah kebablasan begitu. Dan bahkan di undangannya juga ada tertulis, itu saya lihat di media, semua PDI Perjuangan kader Jawa Tengah, baik anggota DPR, DPRD, kemudian pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, semua diundang. Lalu di bawahnya ada tulisan kecuali gubernur begitu. Jadi menurut saya ini perang terbuka sudah antara paling tidak ketua DPD Jawa Tengah Mas Bambang Wuryanto dengan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Akan tetapi agak sulit juga mengatakan bahwa ini hanya sebatas provinsi Jawa Tengah, karena pertama Mas Bambang Wuryanto itu juga justru adalah ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Jadi strategi kemenangan PDI Perjuangan itu yang akan laporan nanti kepada DPP, kepada Bu Mega adalah Mas Bambang Wuryanto atau Mas Bambang Pacul. Yang kedua, ya di situ Mbak Puan hadir dan ya menyampaikan pesan-pesan yang kira-kira memang ditujukan kepada Mas Ganjar begitu. Dan pasti Mbak Puan tidak akan asing dengan itu, karena Mbak Puan itu kan dapilnya di Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Dan kita tidak pernah mendengar konfrontasi semacam ini antara Mbak Puan dengan Joko Widodo begitu, baik sebagai wali kota maupun sebagai presiden. Tidak pernah melihat konfrontasi sejelas dan eksplisit ini. Jadi saya kira ini pada hari ini ya bisik-bisik tetangga telah menjadi bisik-bisik Republik ya, yang sebelumnya rahasia umum menjadi terbuka. Baik. Silakan Bang Kodin langsung dijawab, apa kemudian dampaknya bagi PDIP jika kemudian ini ternyata pernyataan ini ditujukan kepada Ganjar yang sebenarnya memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sejauh ini? Saya kira pertama tentu dampaknya kepada Mas Ganjar ya, karena Mas Ganjar kan disinyalir sebagai salah satu calon presiden 2024 potensial begitu. Nah, partai yang tersedia bagi Mas Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan tentu saja pertama-tama adalah PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan itu kursinya 128, sudah bisa maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dengan konflik yang sedalam ini, maka saya kira memang peluangnya sudah habis dan Mas Ganjar ya tentu perlu mempertimbangkan untuk katakanlah maju lewat partai lain begitu sebagai calon presiden. Nah, bagi PDI Perjuangan sendiri, saya kira memang bukan pilihan yang mudah juga ya. Tetapi di PDI Perjuangan itu saya melihat memang orientasinya itu kepada titik tumpunya itu kepada kepartaian begitu. Jadi individu itu nomor 2 begitu. Nah, kalau bicara calon presiden pada hari ini memang yang konsisten di 4 besar itu ya Pak Jokowi, Prabowo, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar ya. Ini kalau ada pertanyaan terbuka, Pak Jokowi masih tetap nomor 1 sebetulnya. Nah, dengan kondisi itu, maka pilihannya pada saat ini bagi PDI Perjuangan mungkin ya Mbak Puan maju sebagai wakil, ya, katakanlah sebagai wakilnya Pak Prabowo begitu, karena memang dari berbagai survei kalau saya lihat angkanya memang belum cukup tinggi, atau ya kembali mendukung Pak Jokowi untuk katakanlah periode ketiga, walaupun perjalanannya lebih panjang karena tantangannya ada pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 begitu. Tapi kalau dari Bang Kodari sendiri sebenarnya calon potensialnya seperti apa? Memang pada saat ini yang sudah menonjol surveinya di luar Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo begitu.
Dan menurut saya memang agak sulit mengharapkan muncul nama baru karena sekali lagi untuk muncul itu sebetulnya kan perlu panggung yang strategis. Panggung yang strategis itu ada dua, pertama kepala daerah, kedua menteri. Nah, kepala daerah itu tidak seluruh provinsi, praktis hanya 4 saja. DKI Jakarta, ya, kemudian Jawa Barat, lalu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pandangan PDI Perjuangan pada hari ini saya kira kalau bicara kepala daerah, mungkin bisa ke misalnya Ridwan Kamil atau misalnya Khofifah begitu. Bisa jadi Anies Baswedan karena tidak ada yang tidak mungkin ya dalam politik walaupun kelihatannya agak sulit kalau ke Anies Baswedan gitu. Kemudian menteri, tetapi menteri memang agak berat ya saya lihat untuk memiliki elektabilitas yang sangat populer atau sangat tinggi begitu. Tidak seperti dulu di mana menteri itu merupakan panggung yang strategis. Nah, tetapi tanpa menutup peluang itu di kementerian ada siapa namanya, ada mantan wali kota Surabaya, Tri Risma Harini ya, kemudian menteri-menteri yang lain yang latar belakangnya dari PDI Perjuangan. Walaupun sekali lagi pada saat ini yang paling memungkinkan dari arah menteri itu dari Tri Risma Harini begitu. Tapi itu tidak mudah ya. Karena apa? Karena untuk membangun popularitas di Indonesia dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang begitu banyak, memang perlu panggung yang sangat strategis. Makanya balik lagi pilihannya menjadi wakil atau seperti yang saya katakan tadi kembali kepada Pak Jokowi tapi dengan rute yang berbeda yaitu amandemen 3 periode.